Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan penuh berkah dan maghfirah. Mari bersihkan hati dan sucikan niat. Pemilihan umum telah selesai. Maka pada momentum kali ini kami harapkan kepada segenap masyarakat Kabupaten Pinrang untuk hindarkan perbedaan dan perselisihan, pererat silaturahim, jangan mudah terprovokasi sehingga menimbulkan perpecahan. Mari bersama kita bertekad untuk memperbaiki kondisi perpolitikan dan kepemiluan kita, sehingga bermuara pada peningkatan kualitas demokrasi di bumi Lasindram Pinrang. Semoga momentum bulan Ramadan 1442 Hijriah kita mampatkan sebagai ladang amal bagi kita semua. Saya Muhammad Ali Joding, anggota KPU Kabupaten Pinrang, membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pinrang, bersama seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah kepada segenap masyarakat Kabupaten Pinrang yang menunaikannya. Semoga segala aktivitas keseharian kita dapat ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Khususan ila ruhi Saudara Hasbar Eskom, Komisioner KPU Kabupaten Pinrang yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Pinrang dan seluruh staf mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat Kabupaten Pinrang untuk berzakat di kantor Basnas Kabupaten Pinrang dengan alamat Masjid Agung Al-Munawir lantai dasar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat yang masih terus bersama kami di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di website kami susiafm.com. Pukul 16.31 saat ini, dan simpatisan sosial seperti biasa menjelang waktu berbuka puasa untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya akan kami hadirkan beberapa program spesial dari Radio Susia yang bisa Anda ikuti selama bulan suci Ramadan. Dan salah satunya yang kami hadirkan untuk Anda untuk kesempatan jumpa kita di hari ini, di hari Sabtu, yakni Mimbar Cahaya An-Nur, di mana kami akan menghadirkan untuk Anda kajian sore bersama dengan Ustadz Haji Bunyamin Yafid LCMH. Beliau adalah CEO dari PT An-Nur Ma'arif, dan juga beliau merupakan pengurus wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan dan Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, dan Mimbar Cahaya Nur ini kami hadirkan untuk Anda melalui virtual Zoom. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan beliau, dan nantinya kita akan mendengarkan kajian sore yang akan disampaikan selama kurang lebih 30 menit sambil menantikan waktu berbuka puasa untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya. Baik, simpatisan sosial, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Haji Bunyamin Yafid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Assalamualaikum, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpatisan Susia, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit. Sekali lagi beliau adalah CEO daripada PT An-Nur Ma'arif, dan juga beliau adalah pengurus dari pengurus wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, baik simpatisan Susia, untuk menggunakan waktu kali ini saya langsung saja persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya di kesempatan sore hari ini atau di 5 Ramadan 1442 Hijriah. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamba yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Susia di mana saja berada yang dimuliakan Allah, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kajian kita di Mimbar Cahaya sore ini, kita akan membahas kehidupan sang pecinta Tuhan, di mana pada pertemuan pertama kita telah membahas bagaimana menanamkan cinta dalam jiwa kita, karena sesungguhnya semua manusia Allah telah ciptakan salah satu program, yang itu bahasa saya menamakan bahwa ada file dalam diri kita ini, file rasa cinta kepada Tuhan, atau rasa cinta yang bersifat umum. Ya, nanti manusianya yang arahkan cintanya itu, apakah cintanya ke sesama manusia, cintanya ke harta benda, cintanya ke dunia, cintanya ke agama, cintanya ke puasa, cintanya ke Tuhan. Nah, itulah kelebihan manusia. Manusia mempunyai rasa cinta. Nah, kalau sekarang ke perkembangan teknologi itu sudah mampu menciptakan robot yang berfungsi seperti manusia, tapi salah satu yang tidak bisa diciptakan adalah robot itu mempunyai rasa atau rasa cinta. Nah, inilah salah satu kemuliaan manusia, manusia itu punya rasa cinta. Nah, kita arahkan cinta kita ini kemana? Nah, di kajian sore ini kita akan membahas panduan para pecinta. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana Allah menginformasikan ke kita bagaimana kehidupan sang pecinta Tuhan. Ya. Kita bisa lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah yang dimuliakan Allah. Ini ayat ini bagaimana menceritakan para pecinta hamba Tuhan, para pecinta Tuhan yang mencintai saudaranya pada saat orang Mekah hijrah ke Madinah. Bagaimana kelakuan orang-orang Madinah saat itu? Ini digambarkan oleh Al-Quran dan ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Masih adakah orang-orang seperti itu saat ini? Apakah diri kita seperti itu atau bagaimana? Itulah yang kita akan kaji, panduan para pecinta Tuhan. Ya, kalau saya bisa katakan, Tuhan sebenarnya tidak mesti ditakuti, tapi Tuhan harus dicintai. Ya. Mungkin sama aja sih bahasanya, takutlah sama Tuhan. Tapi saya membahasakan bahwa cintalah nilai Tuhan. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan?
coba kita lihat panduan cinta kita dalam ayat ini. Mari kita lihat Al-Quran menginformasikan ke kita, walladzina yatabawwa'u dara wal imana min qablihi. Ini orang-orang Ansar yang sudah tinggal di Madinah saat itu dan kemudian sudah beriman sebelumnya, sebelum datang orang-orang muhajirin ke Madinah. Bagaimana kelakuannya? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia sangat mencintai orang-orang yang hijrah saat itu. Orang-orang Mekah datang hanya memakai dengan pakaiannya saja, meninggalkan harta bendanya dari Mekah ke Madinah, semua dia tinggalkan. Dan bagaimana penyambutan orang-orang Madinah saat itu? Nah, di sini digambarkan yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia sangat mencintainya. Dia sangat mencintai orang-orang Mekah yang datang saat itu ke Madinah. Nah, bagaimana cintanya mereka kepada orang muhajirin, orang Mekah yang datang di Madinah? Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Pertama, cintanya itu digambarkan tidak ada kepentingan apapun. Dalam dirinya itu tidak ada kepentingan, cintanya itu tidak terkontaminasi, tidak terkena virus kepentingan yang lain. Betul-betul dia cinta orang yang hijrah itu. Ya, ini cinta murni, luar biasa. Ya. Nanti kita lihat bagaimana cinta pada saat ini sekarang, apakah masih ada cinta murni yang kita miliki atau bagaimana? Coba kita lihat yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim haja. Ya. Tidak ada kepentingan sedikit pun yang dia campur adukkan cintanya itu. Jadi dia memberi, ada yang memberi rumah, ada yang memberi tempat tinggal, ada yang memberi pekerjaan, yang memberi finansial, tapi tidak terkontaminasi dengan kepentingan mimma utu, apa yang dia berikan itu. Nah, sekarang nanti kita lihat apakah kita setelah memberi betul-betul murni, cinta murni kepada orang yang kita beri tanpa kepentingan. Tanpa kepentingan dipilih, tanpa kepentingan. Nah, kemudian apa lagi? Bagaimana lagi sifat cintanya mereka itu terhadap orang-orang yang hijrah saat itu? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia lebih mementingkan orang muhajirin itu. Orang Madinah, orang Ansor itu lebih mementingkan orang yang datang, orang tamunya yang datang itu, walau kana bihim khasasa, walaupun dia susah. Di sini dikatakan, Al-Quran mengatakan khasasa itu makhusatun minal khus. Jadi dia terambil dari kata al-khus. Al-khus itu wahia isyatun sagira. Jadi tempat tinggal yang kecil. Di gubuk lah, kalau bahasa kita sekarang gubuk. Jadi orang Madinah saat itu, orang yang tinggal di gubuk pun itu ikut membantu dan tanpa kepentingan, tanpa terkontaminasi. Cinta murninya ini dalam hal membantu sesamanya tidak terkontaminasi dengan hal-hal kepentingan yang lain. Walau kana bihim khasasa, walaupun dia itu sangat susah, walaupun itu dia tinggal bukan di rumah mewah, akan tetapi mereka walau tinggal di gubuk, Al-Quran membahasakan khasasa. Oleh Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi membahasakan bahwa khasasa itu ma'khusatun minal khus wa huwa isyatun saghira yasna'unaha min 'idanil hatab. Jadi ada bangunan kecil, ya, bangunan kecil dari kayu-kayu, yang bahasa kita gubuk lah. Ya. Kemudian Sya'rawi juga membahasakan al-khasasa ay al-faqrus syadid. Al-khasasa itu ya orang fakir, orang terlalu fakir. Ya. Orang terlalu fakir pun ikut membantu. Ya. Orang terlalu fakir pun ikut membantu. Walau kana bihim khasasah. Ini karena
cintanya itu, cinta kepada Tuhan itu luar biasa. Melalui hambanya Tuhan yang hijrah, dia cinta kepada orang-orang muhajirin, dan dia memberi walaupun dia tinggal di gubuk, walaupun dia sangat fakir sekali, miskin sekali, tapi juga ikut membantu. Dan cara membantunya, wala yajiduna fi sudurhim hajah mimma utu. Apa yang diberikan itu tidak ada kepentingan apapun dalam hatinya. Betul-betul yuhibbuna, mereka mencintai. Nah, sekarang kita bisa periksa diri kita. Pernahkah kita seperti itu? Masih adakah cinta seperti ini saat sekarang ini? Ada lagi, Al-Quran menginformasikan ke kita di akhir ayat tadi, wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa, kata Al-Quran, wa may yukashuh, barang siapa yang Allah hindar pikiran. Jadi syuhha di situ kalau menurut bahasa Sya'rawi dikatakan asyaddu minal buh, yarusyuha pada mutoiku makadaki al-buh, maka di. Tapi menurut Sya'rawi dikatakan, Syekh Mutawalli Sya'rawi, asyuhha oleh bahasa Al-Quran itu asyaddu minal buh, ya saya pakai die agak biasa nak die ko ya saya nak die wad di jajalin nak diketuh jadi tahu kedi ternyata bahwa tahu lengin nak diken namu alin nak diketuh nah tahu kedila da to nanya berarti makiro kalau menurut informasi Al-Quran ini itu penyakit juga, itu lebih kejam sebenarnya daripada corona itu. Makanya Tuhan dikatakan wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau sudah tidak ada di dalam tubuh tak begitu, tidak ada mi syuhha kedi seke di dalam tubuh tak, faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang menang. Baik, hamba yang dimuliakan Allah. Jadi kita akan bercerita tentang bagaimana sih kehidupan orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada cerita begini, saya masih SD, kira-kira kelas 5 SD waktu itu. Guru agama saya bercerita, walau cerita ini cerita Israiliyat, tapi itu memotivasi saya pribadi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan saya. Apa ceritanya? Itu ceritanya begini. Engkau 2 tahun diponis asori mundur taman neraka. Jadi 2 tahun malah lamin lo neraka. Ukulelengi mapasilolongi 2 tahun. Kedai tahun magi kumutama neraka. Kedai ini gelan dia dosa aku mata nak mitu jaku cedela de bang malah aku tapi yang kamu tapi roja ini gelan de mata nak memang kedai rusi dia tu sih ya kamu malah aku CDP sama suruh kan CDP kedai yang nangi mege do anu motana do sana ya CDP memang yang malaku bani pali alabawannya malaku CD baru niya tama neraka tamno surga iko pagana niya malakmu akhirnya diambil. Nah, ini rasa cinta ya Allah. Kembali pada saat itu, kembali orang ini. Malaikat bilang, kenapa kembali? Katanya cukup ya amalku.
Dari mana kau ambil? Katanya itu yang kasih, Kak. Dipanggil orang ini. Kenapa kau kasih ini? Katanya, daripada saya pakai juga, tidak cukup juga. Mending ku kasih ini. Akhirnya dengan kebaikan orang ini dipunislah oleh malaikat, semua masuk surga. Semua masuk surga. Nah, maknanya bagaimana cara terpakai? Misalnya, ya kita sekarang kan butuh dalam suasana seperti ini, kalau masih COVID ini, kita masih butuh. Banyak orang yang kekurangan. Tapi ada yang lebih kurang. Ya, ada yang lebih kurang. Jadi meskipun kita pakai yang ada sekarang tetap kurang. Mending kita kasih orang. Masa baik ya lihat nih genda nih kehidupan alena. Daripada dipakai di mana genda lebih mak berang. Dan podo nah tolong ibu Allah Ta'ala karena cinta tak itu kita termasuk ulaika humul muflihun. Terdetun rasa kedita. Karena jika di bahasa Al-Quran syuhah itu ya saya nak kedi hamba yang dimuliakan Allah. Sekarang bukan sampai cinta. Masih adakah sekarang ini? Dulu waktu kata itu gitu itu kalau ada tamunya itu dipentingkan tamunya dulu. Belakang pian anaknya makan. Dulu zamannya kita itu, zamannya saya kecil, belum ada ayam potong. Jadi masih ayam yang dikejar itu baru dipotong. Jadi kalau ada tamu, itu kita yang kecil-kecil ini dilarang makan dulu sebelum tamu makan. Dan ini mungkin orang tua tidak pernah sekolah, tapi akhlaknya luar biasa. Dia terapkan, mungkin tidak pernah baca ayat ini, tapi dia bisa terapkan. Ya, bagaimana perlakuan orang Ansar kepada orang Madinah. Dia sangat butuh, orang miskin pun, dia utamakan orang tamunya. Ya, ini mungkin yang digambarkan orang-orang tua tak dulu. Ya. Jadi ku beti manu itu we, biru anak-anak, nah ya cemana juruk mandre. Dia pun nanti temu. Ikudan nih maka daja jolong mandre apa di tuat pang kudinian di mandre jolo. Kenapa? Karena kalau dimakan kurang untuk tamu. Beginilah akhlaknya orang-orang tua tak dulu. Nah sekarang kita anak-anak milenial sekarang ini bagaimana akhlak? Itu warisan budaya, boleh dikatakan budaya. Boleh dikatakan akhlak warisan itu bukan hanya warisan. Sebelum kita berbicara tentang warisan orang-orang Ansar, warisan orang tua tak dulu, orang-orang Bugis dulu. Orang-orang tua tak dulu itu sekolahnya tidak tinggi-tinggi, dia hanya petani. Tapi dia bisa mempraktekkan ini. Nah, toh sekarang kita anak-anak milenial sekarang, Masya Allah, ya, mampu nggak kita, ya, mempraktekkan bagaimana perlakuan cintanya orang tua kita terhadap tamunya. Dan itu kan terinspirasi dari sifat-sifat orang Madinah ini, walau mereka belum pernah belajar saat itu. Nah, kita anak-anak belakang sekarang ini, itu harus lebih sebenarnya. Di samping warisan leluhur kita, juga warisan warisan para pecinta orang-orang Ansar dulu terhadap orang Muhajirin, sehingga sifat itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita periksa diri kita semua, bagaimana cinta kita ini terhadap sesama kita. Ya. Tuhan katakan, intan surullah yang surukum, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya hamba. Jadi kalau bahasa saya katakan bahwa biarkan saya mengurus hambanya Tuhan, biarkan saya mengurus agamanya Tuhan, biarkan saya mengurus ulamanya Tuhan, biarkan saya mengurus orang-orang yang berjalan di agamanya Tuhan,
biarkan saya mengurus santri-santrinya Tuhan, nanti Tuhan yang mengurus saya. Nah, inilah kita coba belajar bagaimana rasa file cinta yang ada dalam tubuh tak ini itu yang syair-syairnya sangat masyhur sekarang. Itu kita tahu semua syairnya Laila Majnun. Laila Majnun itu bagaimana Majnun atau Qais itu sangat mencintai Laila. Cintanya sama Laila itu sampai membuat Qais tergila-gila. Nah, cintanya Qais kepada Laila ini itu dipakai oleh Jalaluddin Rumi, seorang sufi. Ya, seorang sufi. Kenapa syairnya Laila Majnun diangkat? Dia menganggap bahwa ini keterwakilan cinta yang luar biasa. Hanya oleh sufi-sufi itu dilarikan, diterjemahkan, diinterpretasi cinta kepada Tuhan. Ada pengalamannya, ada syairnya. Qais mengatakan begini. Dulu Qais mau pergi rumahnya Laila, naik onta. Onta yang dia pakai, onta yang baru melahirkan. Onta mimana, natonangi, joka, bolana Laila, untuk ketemu cintanya. Jadi, natonangi ero untae, lolo si, ningerang anak-anak lisu si, pura si matu ero joka si, dia pernah latu lisu si mengerang anak-anak. Karena unta mimana, silona mimana natonangi. Jadi Qais mengambil kesimpulan bahwa kalau begini modelnya tidak sampai-sampai kayak ini. Jadi dia turun Qais berjalan ke rumahnya Laila, masalah untanya. Oleh para sufi cerita ini diterjemahkan bahwa kalau kita mau menuju cinta kepada Tuhan, terkadang memang muatan tak harus dikurangi. Terkadang memang cinta tak harus dikurangi. Nah, inilah yang membuat kita sampai kepada Tuhan. Nah, itulah pelajaran kita bahwa ada kegembiraan orang-orang yang berpuasa pada saat ketemu Tuhan. Untuk ketemu Tuhan, kita tahan makan tak. Itu ikurangi ya lu retak. Kurangi lu retak. Jadi ro pesu orang parata. Kalau kita mau lihat ini orang-orang Madinah, dia juga syuhak. Dia sangat susah, tapi dia bisa membantu. Nah, sekarang orang-orang yang rumahnya megah, hartanya banyak, masa sumbangannya masih 2.000, masa sumbangannya masih 100.000, jangan-jangan kita kena syuhah. Syuhah itu lebih kejam daripada bakhil. Bakhil itu seke, syuhah itu ya sekna seke. Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Nah, olehnya itu bagaimana menghilangkan syuhah itu, kita harus aktifkan itu file cinta tak mengarah kepada Tuhan. Sasaran hidup kita ini mau kemana? Kita ini mau kemana sebenarnya? Nah, puasa ini banyak pelajaran pada kita. Inilah Mimbar Cahaya mengajak saya pribadi, diri kita semua. Kalau dalam ajaran Mimbar Cahaya itu kita sudah mengadopsi beberapa buku tentang memberi, termasuk Ibnu Arabi. Kita belajar, ya, kita sudah kaji di tulisan Mimbar Cahaya dan menulis bahwa belajarlah untuk memberi saat kamu lapang maupun sempit, bahagia maupun berduka, tetap belajar memberi. Ini kenapa? Karena ini merupakan bukti imanmu kepada Allah.
Karena Allah menjanjikan, wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang sudah dihilangkan rasa kikirnya, rasa sekeknya sama Tuhan, maka itulah orang-orang yang menang. Kira-kira siapa yang tidak menang? Semua kita ingin menang. Dalam pilkada semua orang mau menang. Nah, klaim semuanya menang. Pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan apapun, pemilihan, semua nakalem orang dirinya menang. Kalau begitu tidak ada yang paling indah termasuk selainnya adalah kemenangan. Makanya Tuhan kasih kemenangan. Apa itu? Dengan jalan memberi, dan memberi tidak ada terkontaminasi dengan kepentingan apapun, akan tetapi melainkan memberi betul-betul untuk karena cinta tak kepada Tuhan, kita bantu saudara tak, kita bantu sesama tak, apakah sesama muslim atau sesama manusia. Dan itulah termasuk orang-orang faulaika humul muflihun. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, demikian mimbar cahaya pada kesempatan hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa-jiwa pecinta, sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai Tuhan, dan kita termasuk orang-orang yang muflihun sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Minallahil musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat, demikian akhir dari kebersamaan kita untuk sore hari ini di pertemuan yang ketiga selama bulan suci Ramadan ini dalam spesial program Radio Susia menyambut waktu berbuka puasa untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya, yakni Mimbar Cahaya An-Nur bersama dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit LC dan beliau adalah CEO daripada An-Nur Tour and Travel, dan juga beliau merupakan pengurus wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan dan Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, dan semoga saja apa yang telah disampaikan oleh beliau untuk kajian sore kita di kesempatan 5 Ramadan 1442 Hijriah untuk tahun ini, bagaimana kehidupan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, di mana dalam kajian sore atau di Mimbar Cahaya An-Nur ini mengadopsi beberapa buku, dan semoga saja apa yang dihadirkan kali ini tetap bisa memberikan sesuatu atau bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita mencintai Tuhan dan bagaimana kita bersikap atau berlaku di muka bumi ini, dan semoga saja kita termasuk orang-orang yang bisa mencintai Tuhan seperti adanya gambaran yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya, insya Allah, amin. Dan baik simpatisan sosial, tetaplah bersama kami di 106,6 Susia FM Pinrang. Kami masih mempunyai beberapa program acara lagi sambil menantikan waktu berbuka puasa untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya. Dan di mana pada hari yang kelima puasa hari ini, insya Allah buka nanti jatuh pada pukul 18:05. Jadi sekali lagi akan jatuh pada pukul 18:05. Dan untuk beberapa program spesial yang masih kami hadirkan sambil menunggu waktu buka, yakni nanti kembali diisi dialog Ramadan bersama dengan Ustadz Dr. Andes Kiai Haji M. Tahir Syarkawi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum At-Tahiriyah Paladang Pinrang. Selama kurang lebih 20 menit nanti juga kita akan mendengarkan dialog bersama beliau, dan
Kemudian azan maghrib nanti akan dikumandangkan oleh para muadzin dari berbagai masjid yang ada khususnya di wilayah Kota Pinrang, yang dimana program-program kami ini bisa Anda ikuti juga melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Dan simpatisan Susia, tetaplah bersama kami di 106,6 Susia FM Pinrang. Nantikan waktu jelang buka bersama kami di 106,6 Susia FM Pinrang.